Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua hari ini? Sehat. Baik, Pak. Sehat semuanya kan? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ada yang tidak hadir? Tidak, Pak Pak. Ketua, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Baik anak-anak Bapak semua, untuk mengambil berkah tentunya marilah kita memulai pembelajaran kita hari ini yaitu dengan doa bersama yang ini akan dipimpin oleh Pak Abdi Harahap. Pada Pak Abdi, kami persilakan untuk memimpin doa. Bapak-bapak sih, Bapak Abdi. Bapak-bapak dia. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak Bapak semua. Selanjutnya supaya anak-anak Bapak semua tetap semangat di dalam mengikuti pembelajarannya hari ini, mari kita mengikuti ice breaking berikut ini ya. Silakan anak-anak Bapak semua kita ikuti sama-sama ice breaking berikut ini. Salam siang, selamat pagi, naik selamat malam. Yo, apa kabarmu? Yang baik-baik saja. Itu namanya. Mari kita hafalkan. Greeting itu namanya. Mari kita hafalkan. Baik anak-anak semua, pada pelajaran yang telah lewat, kita sudah mempelajari tentang materi Asmaul Husna ya. Siapa di antara anak-anak semua yang masih ingat apa artinya Asmaul Husna? Ayo, siapa yang masih ingat arti Asmaul Husna? Nama-nama yang baik, Pak, atau yang indah, Bagus, Pak. Siti Asia ya. Jadi arti Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik ya. Kemudian berapa Asmaul Husna yang kita pelajari pada pelajaran yang telah lewat? Siapa yang bisa anak-anak semua? Ayo, siapa yang bisa? 4, Pak. Ya, 4. Ya, bagus. Apa yang 4 itu? Al-Alim. Al-Alim, bagus. Yang kedua? As-Sami. As-Samik, bagus. Al-Khabir. Al-Khabir, bagus. Yang keempat? Al-Basir, satu lagi, Pak. Al-Basir, bagus ya. Jadi anak-anak semua pelajaran lewat yaitu materi kita adalah tentang Asmaul Husna ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran hari ini yaitu bab yang ketiga, yaitu menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan ya. Nah, sebelum kita masuk anak-anak semua kepada materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Kira-kira apa yang anak Bapak semua ketahui tentang salat ya? Mungkin sudah sering kita melaksanakan ataupun mengerjakan salat kan? Apa yang kalian ketahui tentang salat? Ayo, siapa yang bisa? Apa yang dinamakan dengan salat itu? Salat itu. Ayo, siapa? Iya, Pak. Ya, Salat itu 5 kali, Pak, dalam sehari semalam, Pak. Iya, bagus. Jadi sholat itu 5 kali dilaksanakan atau dikerjakan sehari semalam ya. Kemudian di sini juga ada zikir ya. Nah, siapa di antara Pak semua yang tahu apa itu zikir itu? Saya, siapa? Pak. Ya, silakan. Mengingat, Pak. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan kepada Rosita ya. Ya, Pak. Kasih, Jadi Pak. zikir itu adalah mengingat ya.
Baik anak-anak semua, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat mendalami peran aktivitas salat dan zikir sebagai bentuk penjagaan diri sendiri dari perbuatan keburukan. Jadi anak-anak semua, setelah nanti kita mempelajari materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan ini, diharapkan anak-anak semua yaitu bisa memahami apa makna salat, apa makna zikir, kemudian sebagai bentuk penjagaan diri dari perbuatan keburukan, ya. Nah, kemudian selanjutnya anak semua, di sini ada video pembelajaran, silakan kita dengarkan bersama. Di sini ada video pembelajaran tentang materi kita hari ini. Silakan didengar ya, disimak anak semua ya. Pada kesempatan tadi. Harus share sound itu Pak Saiful. Iya, baik anak-anak semua. Tadi sudah kita tampilkan video tentang pembelajaran, yaitu menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Nah, siapa di antara anak-anak semua yang bisa menjelaskan apa makna salat yang kita dengarkan tadi dari video pembelajaran tersebut? Nah, ayo siapa yang bisa? Anak-anak semua? Nah, pengertian dari salat ataupun makna salat. Nah, ayo siapa? Coba dulu Ibu Siti Aminah. Coba dulu Bu. Coba dulu Siti Aminah, Iya, Pak. yaitu makna sholat. Ya. Makna sholat. Sholat secara bahasa berarti berdoa, Pak. Ya, Sedangkan bagus. secara istilah yaitu semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Ami. Terima kasih kepada anak kami Siti Aminah ya. Jadi makna sholat itu adalah yaitu secara bahasa yaitu berdoa. Sedangkan secara istilah apa? Yaitu semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir ataupun takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya. Nah, kemudian apa hukumnya salat yang wajib 5 waktu? Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ada salat yang wajib kita laksanakan 5 waktu. Nah, apa hukumnya melaksanakan salat 5 waktu itu? Pak. Siapa yang bisa? Ya, Wajib, silakan. Pak. Siti Aminah. Wajib, Pak. Wajib. Bagus. Ya, Siti Aminah bagus ya. Nah, kemudian apa keutamaan melaksanakan salat 5 waktu? Ada yang tahu? Apa keutamaannya melaksanakan sholat 5 waktu? Nggak tahu, Pak. Ya, ada yang bisa? Mendapat pahala, Pak. Mendapat pahala, bagus. Ya. Nah, jadi termasuk keutamaan melaksanakan sholat 5 waktu, termasuk tadi yang dijelaskan oleh ananda kami, Safrida Pulungan, mendapatkan
pahala. Dan juga termasuk kalau kita anak Pak semua melaksanakan sholat, itu nanti bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Nah, kemudian selanjutnya dari video yang kita tampilkan tadi, di situ kan ada menjelaskan makna sholat, ya. Kemudian yang kedua menjelaskan makna zikir. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa makna zikir? Kita dengarkan dari video tersebut. Siapa anak kami yang bisa? Ya, Pak. Zikir, Pak. Ya, silakan, Juli. Zikir menurut bahasa adalah mengingat, sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bagus ya. Jadi zikir menurut bahasa artinya adalah mengingat ya. Sedangkan secara istilah itu adalah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ada yang tahu nggak di antara semua apa keutamaan melaksanakan zikir? Artinya kalau kita berzikir, nah apa keutamaan yang kita peroleh? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Banyak pahala, Pak. Dapat banyak pahala. Hati menjadi tenang, Pak. Mendapatkan banyak pahala. Ya. Ada lagi yang lain? Menenangkan jiwa, Pak. Yang menenangkan jiwa. Bagus. Samsiah Burning ya. Jadi termasuk salah satu keutamaan melaksanakan zikir itu anak Pak semua, yaitu ala bizikrillah tatma'innul qulub, yaitu dengan kita berzikir kepada Allah, insya Allah akan menenteramkan hati kita, akan menenangkan hati. Ya. Nah, baik, selanjutnya yaitu cara berzikir ya. Cara berzikir itu ada 3 macam ya. Nah, di sini yang pertama, coba di antara anak semua siapa yang bisa yaitu Pak. membaca cara berzikir yang pertama. Coba Sri Wahyuni. Baik, Pak. Zikir dengan hati yaitu dengan cara bertakabur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Oke, bagus. Yang kedua, siapa yang bisa membacanya? Saya, Pak. Ya, Pak. silakan. Zikir dengan ucapan yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan salawat. Udah, Pak. Bagus, anak kami minta itu. Yang terakhir, yang ketiga. Coba siapa Saya, yang bisa? Pak. Saya, Pak. Ya, Heleni, silakan. Zikir dengan perbuatan yaitu menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Itu, Pak. Ya, bagus. Jadi di sini Pak semua, cara berzikir itu ada 3 macam. Yang pertama adalah zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan ucapan. Sedangkan yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak semua, yaitu yang terakhir dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini anak Pak semua? Coba siapa yang bisa yang pertama menyimpulkannya pembelajaran kita hari ini? Tadi Pak, sholat disebutkan Pak adalah artinya doa, Pak. Ya, bagus. Terus apa lagi? Coba yang lain, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Coba dulu si Nur Elina, coba dulu. Iya, Pak. Makna sholat secara bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah sebuah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam, Pak. Bagus ya. Jadi baik anak-anak semua, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini
adalah yang pertama, makna sholat secara bahasa adalah berdoa. Kemudian yang kedua, makna zikir secara bahasa adalah mengingat. Sedangkan yaitu hikmah melaksanakan sholat dan zikir itu yang pertama adalah menumbuhkan akhlak mulia dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan yang kedua, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Nah, baik anak-anak semua, dari pembelajaran kita hari ini, ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada anak-anak semua? Udah jelas, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Baik anak-anak semua, karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.